buat seluruh permata GBKP yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan waktu bagi kita agar kita dapat mempersiapkan diri kita untuk ikut merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berserah kepada kuasa dan pertolongannya agar firman yang kami sampaikan dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau menganugerahkan bagi kami anak-anak-Mu sebuah kesempatan. Di mana kesempatan yang sangat berharga bagi kami Bapa. Izinkan kami untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap orang yang rindu akan kuasa dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini. Berdasarkan kitab 1 Timotius pasal 2. Kami akan membacakan dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Demikian firman-Nya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Demikian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita di minggu ini. Dan yang menjadi tema adalah sikap min perwista. Shalom bagi seluruh permata yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ketika kita berbicara ataupun dari arahan tema permata di minggu ini, yaitu bagaimana kita menunjukkan seni berpakaian. Bukan kita berbicara soal modisnya ataupun banyak mode yang kita pakai. Tapi arahan firman Tuhan pada kesempatan ini kita bisa pahami yang mungkin berbeda sekali dengan tren kita di masa sekarang. Bagaimana keseharian kita, penampilan kita, apalagi dengan cara berpakaian kita. Mungkin sangat bertolak belakang sekali dengan keberadaan kita saat ini. Tapi buat seluruh permata, bagaimanapun kontekstualnya saat ini, kita akan mengembalikan kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan menuntun kita, meng-up-to-date-kan kembali kehidupan kita sesuai dengan pesan Alkitabiah yang menjadi renungan kita di PA Permata ini. Kalau kita berbicara soal penampilan, baik laki-laki, baik perempuan, pada zaman sekarang ini kita semua memiliki style yang berbeda. Tapi dengan adanya perbedaan, tentunya kita mungkin membawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah styleku. Ini adalah saya. Dan ini adalah cara saya mengekspresikan bagaimana cara pandang saya, kesenangan saya, ketenangan saya dari penampilan yang saya berikan. Oke, ini adalah mungkin secara duniawi. Tapi mari kita kembalikan kehidupan kita seperti saya bilang pada awal tadi. Kita diarahkan kehidupan kita bagaimana kita menunjukkan dan kepatuhan kita kepada firman Tuhan. Yang membawa kita sebagai orang yang patuh dan menghargai firman itu sendiri bagi kehidupan kita. Yang pertama kalau kita lihat dari bacaan kita di dalam kitab 1 Timotius pasal 2. Yang dianjurkan ataupun diarahkan Paulus kepada Timotius adalah bagaimana penampilan ketika kita beribadah, ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ketika kita menunjukkan identitas kita. Inilah gambaran orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dari nasihat Paulus kepada Timotius, jemaat yang ada di Efesus bisa melihat bagaimana tampil bedanya orang yang datang bersekutu di dalam Tuhan ketika dia menghargai yang dia miliki tubuhnya sehingga rohnya terbangun oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara,
Kalau kita lihat hal yang pertama ini diberikan kepada laki-laki. Sikap seorang laki-laki ketika dia datang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan berarti ketika dia ada di bait Allah, ada di gereja. Tapi sikap kehidupan yang baik yang dia tunjukkan sehari-hari, itulah ibadahnya kepada Tuhan. Karena apapun dalam penampilannya atau performance yang dia berikan dari style kehidupannya, dia pakai itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hatinya sendiri. Yang disampaikan Paulus kepada Timotius, bawalah, ajarlah setiap laki-laki agar dia bisa menguasai dirinya dengan melipat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Ketika berdoa dan menengadahkan tangan kepada Tuhan, di sini tentu banyak sekali faedahnya. Ketika seorang laki-laki setia datang kepada Tuhan melalui doa yang tulus dan setia. Bagaimana kehidupan seorang laki-laki, dia dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dengan setia berdoa. Tentunya fungsi daripada kesetiaannya berdoa itu dapat mengendalikan dirinya, dapat menjaga dirinya, tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran dunia. Dia harus bisa membentengi hati dan pikirannya agar dirinya terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Terus selanjutnya yang Paulus ajarkan kepada Timotius, agar senantiasa Timotius juga mampu mengarahkan hikmat yang sebenarnya kepada Tuhan. Bagaimana beroleh hikmat di dalam Tuhan? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ini bisa kita bandingkan dengan Amsal 1 ayat 7. Nasihat dan didikan yang diberikan di dalam kitab Amsal juga mengarahkan bagaimana awal segala pengetahuan adalah ketika kita takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, seorang laki-laki, sikap seorang laki-laki, dia menunjukkan wibawa Tuhan melalui bagaimana dia bersekutu kepada Tuhan dengan sikap berdoa, membawa kehidupannya kepada Tuhan, sehingga dampak daripada kesetiaannya itu adalah dia terhindar daripada pertikaian dan pertengkaran. Tapi dimanapun dia berada, dia bisa membawa damai, menyatakan damai Allah, damai Kristus. Dia hadirkan melalui dirinya, melalui penampilan yang harus dia wujudkan dan nyatakan. Begitu juga selanjutnya, yang kedua, bagaimana sikap perempuan. Karena kita tahu, seorang laki-laki dan seorang perempuan, mereka harus dibentengi dan dikuatkan dan dinyatakan. Mereka harus sama-sama setia menyatakan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan mereka. Seorang perempuan yang dinyatakan di sini adalah mulai dari ayat 9, bisa kita baca ya. Hendaknya seorang perempuan ataupun hendaknya perempuan itu berdandan dengan pantas. Bagaimana sih berdandan dengan pantas? Apakah berdandan kita saat ini tidak pantas? Firman ini mengajarkan kita. Dandan dengan pantas, sopan dan sederhana. Ketika dandanan kita tidak norak di mata Tuhan. Dandanan norak itu bagaimana? Seperti yang teks kita ajarkan. Tidak mengepang-epang rambut dengan gaya-gaya yang berbeda ataupun aneh-aneh bagi orang lain. Dan tidak memakai mutiara-mutiara ataupun perhiasan-perhiasan yang berkelebihan. Sehingga tidak mengundang kejahatan orang lain dari penampilan kita. Apa maksudnya ketika kita berdandan pantas, sopan dan sederhana? Paling tidak kita menunjukkan sikap diri kita. Kita tidak mengundang kejahatan dari penampilan kita. Tapi dengan adanya penampilan yang kita berikan, tentunya orang lain juga bisa menilai kita. Hidup sederhana bukan berarti kita hidup berpura-pura miskin. Tapi hidup sederhana adalah karena kita menganggap bahwa kemewahan dan penampilan dunia bukan segalanya. Yang Tuhan minta dari kita bukan penampilan secara lahiriah, tapi yang Tuhan minta dari kita adalah manusia batiniah.
Bagaimana manusia batiniah yang Tuhan harapkan dari seorang perempuan, yaitu dandani diri dari perbuatan-perbuatan baik. Inner beauty yang nyata dalam diri kita dari perbuatan, pemikiran, hati yang baik dan sederhana. Tidak ribet, tidak kacau, sehingga orang lain juga bisa melihat. Dimanapun dan bagaimanapun situasi kita, sederhana, tampil apa adanya, tapi elegan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jadi seperti layaknya seorang perempuan yang beribadah kepada Tuhan, semua itu dilakukan selayaknya seperti perempuan yang mengaku percaya dan menyembah Tuhan. Itulah yang Paulus ajarkan kepada Timotius, sehingga Timotius bisa mengajarkan kepada jemaat Efesus, khususnya bagi penampilan ataupun sikap seorang laki-laki dan sikap perempuan. Saudara-saudara, kalau kita bawa hal ini ke dalam situasi hidup kita sekarang, era digital, mungkin pola pikir, pola hidup, penampilan, ataupun kita merasa ini adalah hal yang tidak menarik, ataupun kita menganggap ini tidak up to date. Ingat, firman Tuhan selalu up to date. Dia bisa menjawab dan menyesuaikan diri sepanjang zaman. Firman Tuhan tidak ada istilahnya jadul. Firman Tuhan tidak ada istilah expired. Firman Tuhan itu bergerak apa adanya. Dia mampu menjawab dan mengikuti arus zaman. Sehebat apapun zaman ini, firman Tuhan, kuasa Tuhan lebih hebat daripada kemajuan zaman. Oleh karena itu, bagaimana kita mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kita saat ini? Tema sikap min perwista. Bagaimana kita menunjukkan seni berpakaian yang baik? Tadi sudah saya sampaikan seturut dengan arahan firman Tuhan. Ini boleh kita lakukan karena memang ya itulah identitas orang yang menyembah Tuhan. Oleh karena itu kita lihat sekarang banyak permata apa adanya. Penampilan biasa saja. Tidak ada yang memakai barang-barang yang berharga di dalam tubuhnya. Tidak ada berlian, tidak ada permata, tidak ada emas. Bukan berarti mereka itu ketinggalan zaman. Tapi mereka tidak menganggap itu hal yang penting. Yang penting bagi mereka adalah ketika hati menyembah Tuhan. Dan dalam tubuh dari penampilan kita, dari keseharian kita berpakaian, seni berpakaian itu yang penting, sopan, rapi, dan sederhana. Itu jauh lebih baik. Kalau kita baca ini, tentunya kalau kita kaitkan dengan budaya Karo. Budaya Karo bagi perempuan ada budaya rabit, yang laki-laki ada budaya resampan. Ini adalah nilai budaya yang wajib kita wariskan. Seorang laki-laki tahu arti dan makna resampan itu apa. Dan seorang perempuan juga, walau bagaimanapun modernnya dia hidup, kita adalah orang Karo yang harus juga mengerti akan bagaimana itu rabit, memakai sarung yang baik dan benar. Untuk itu di dalam PA Permata di minggu ini adalah aksi bagaimana ini diundang narasumber untuk bisa memberikan arti-arti daripada arti resampan dan rabit bagi kehidupan permata. Agar di dalam memaknai keseharian kita dalam sikap seni berpakaian, ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak malu ataupun tidak tahu rabit. Rabit itu adalah salah satu bagaimana kita ya sederhana, bagaimana kita sopan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bukan berarti ke gereja harus rabit, tapi ada momen-momen tertentu Permata GBKP harus paham akan rabit resampan bagi yang laki-laki. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh Permata GBKP yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan yang diajar selalu memahami akan kekayaan kebudayaan yang harus kami pahami. Sebagai orang Karo juga memiliki nilai-nilai tertentu di dalam seni budaya, bagaimana rabit, bagaimana resampan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan hadir bagi seluruh permata, agar mereka juga menghargai bagaimana seni budaya orang Karo yang patut kami lestarikan dari pemahaman yang benar akan budaya tersebut. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin.